Halo Pers, kembali lagi di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra bareng dengan saya Dr. Ines. Nah, di video YouTube kali ini saya akan bahas nih part 3 tentang penyakit demam berdarah. Saya akan bahas terutama bagaimana cara mencegah dan cara penangani penyakit demam berdarah. Kalau misalnya Pers yang ada di rumah nih penasaran, pengen tahu, tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, ini paling sering ditanyakan juga nih sama Pers yang ada di rumah, bagaimana cara untuk menangani penyakit demam berdarah. Nah, sebenarnya untuk demam berdarah ini bisa ditangani di rumah. Biasanya pada demam-demam di hari-hari awal ya, sekitar hari pertama, hari kedua. Nah, ini masih bisa ditangani di rumah. Kalau misalnya muncul demam, kemudian sudah muncul adanya bintik-bintik merah di badan, nah ini kemungkinan besar memang ke arah demam berdarah meskipun belum dilakukan pemeriksaan darah. Nah, yang pertama bisa dilakukan yaitu bisa dengan konsumsi air putih yang cukup atau konsumsi kebutuhan cairan yang cukup, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, mungkin saya sudah jelaskan sedikit di video yang sebelumnya. Konsumsinya sebenarnya tidak hanya air putih, tapi bisa juga konsumsi yang lainnya seperti air kelapa, teh, ataupun cairan elektrolit. Nah, ini boleh dikonsumsi, tidak hanya air putih saja. Kemudian yang kedua adalah tetap konsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang cukup. Nah, mungkin memang pada penderita demam berdarah sering mengeluhkan ya lidahnya pahit, jadi nafsu makannya berkurang. Nah, walaupun begitu tetap asupan makanan dengan nutrisi yang baik, yang banyak buah, sayur, nah ini harus tetap terpenuhi dengan baik ya Pers. Kemudian yang ketiga adalah karena muncul gejala demam, boleh konsumsi obat paracetamol. Nah, paracetamol ini adalah obat yang paling aman dikonsumsi untuk mencegah atau menangani gejala demamnya. Untuk paracetamol ini boleh dikonsumsi jika memang muncul demam terus-menerus, boleh dikonsumsi tiap 4 sampai 6 jam sekali. Dan jangan konsumsi obat yang lainnya selain paracetamol ya, Pers. Kemudian yang keempat yaitu pada saat tidur boleh gunakan lotion anti nyamuk ataupun kelambu untuk mencegah gigitan dari penyakit demam berdarah. Nah, kemudian biasanya di hari ketiga, biasanya pada saat dilakukan cek darah, ini baru kelihatan biasanya trombositnya sudah mulai turun. Nah, jika tadi di hari pertama, hari kedua muncul demam, muncul bintik-bintik merah, apalagi ditambah di hari ketiga, muncul penurunan dari trombosit, nah ini berarti memang sudah mengarah ke arah demam berdarah. Kalau misalnya sudah seperti ini, maka Pers harus mendapatkan perawatan yang lebih khusus, lebih intensif lagi oleh dokter. Karena harus mendapatkan cairan lewat infus supaya cairannya tetap terpenuhi dan tetap adekuat untuk cairan di dalam tubuhnya untuk mencegah terhindar dari kondisi dehidrasi atau syok tadi. Jadi kalau misalnya dari hasil darahnya sudah mulai trombositnya turun, sudah mulai ada bintik-bintik merah, apalagi ditambah demam, ini waspada dan perlu mendapatkan terapi yang lebih khusus, terapi yang lebih intensif lagi dari dokter ya Pers. Nah, makanan apa saja sih sebenarnya yang boleh dikonsumsi oleh penderita demam berdarah? Sebenarnya untuk penderita demam berdarah boleh mengkonsumsi makanan apapun, tidak ada yang menjadi pantangan. Namun ada beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan disarankan pada saat mengalami penyakit demam berdarah. Yang pertama tentu sudah tidak asing lagi ya Pers, ini adalah jambu biji. Nah, jambu biji ini biasanya dikonsumsinya dalam bentuk jus jambu. Nah, dilaporkan bahwa dalam kandungan jambu biji ini adalah kandungan yang namanya quercetin. Nah, quercetin ini adalah seperti senyawa yang bisa menaikkan kadar trombosit. Kemudian juga di dalam jambu biji ini adalah kandungan vitamin C. Nah, vitamin C ini bisa menaikkan daya tahan tubuh, bisa menjaga daya tahan tubuh, dan meningkatkan metabolisme. Sehingga secara tidak langsung bisa menaikkan kadar trombosit pada penderita demam berdarah. Kemudian yang kedua adalah daun pepaya. Ini ada penelitian yang melaporkan bahwa ekstrak daun pepaya bisa menstabilkan membran dan melindungi sel darah dari kerusakan akibat stres yang dialami oleh penyakit demam berdarah pada orang-orang yang mengalami penyakit demam berdarah atau denggi ini. Kemudian yang terakhir adalah buah kurma. Nah, buah kurma ini ada kandungan pemanis alaminya Pers seperti glukosa, fruktosa, sukrosa. Nah, kandungan dari pemanis alami ini bisa mengembalikan energi dengan cepat pada pasien-pasien demam berdarah yang terutama memiliki gejala seperti lemah, lesu, pusing. Nah, ini bisa mengembalikan energi dengan cepat dengan konsumsi buah kurma. Nah, untuk cara terbaik mencegah penyakit demam berdarah ini ya pasti dengan menghindari gigitan nyamuknya ya Pers.
Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mungkin pada saat tidur boleh mengenakan pakaian yang panjang supaya kulitnya ini tidak terkena gigitan dari nyamuk Aedes aegypti. Karena perlu diketahui bahwa selain berburu makanan dari nyamuk Aedes aegypti ini seringnya pada siang ataupun sore hari, tapi ternyata nyamuk Aedes aegypti ini juga sering menggigit atau berburu makanan ini pada malam hari. Jadi pada saat sedang tidur ini sangat rentan untuk terkena gigitan dari nyamuk ini. Kemudian yang kedua, ini menggunakan lotion nyamuk untuk mencegah gigitan dari nyamuk Aedes aegypti agar tidak mengalami penyakit demam berdarah. Kemudian juga mungkin bisa mengenakan kelambu ya Pers pada saat sedang tidur. Nah yang terakhir ini adalah dengan mencegah genangan-genangan air yang ada di rumah. Seperti misalnya pot bunga ataupun wadah-wadah penampungan air yang lainnya. Karena justru genangan-genangan air ini bisa menjadi sarang tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk dari Aedes aegypti. Nah sekian nih Pers penjelasan tentang bagaimana cara pencegahan dan juga cara penanganan dari penyakit demam berdarah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan bisa dipahami dengan baik oleh Pers yang ada di rumah ya, supaya anak-anaknya tidak tertular atau terhindar dari penyakit demam berdarah. Kalau misalnya Pers suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like, di-komen, subscribe, dan juga share ya. Dan jangan lupa untuk tonton video lainnya dari YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Oke, sampai jumpa!